Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel yang kita kenal. Yang pertama hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Untuk hukum Mendel 1, hari inilah kita akan pelajari. Kita akan bicarakan tentang bagaimana bunyi hukum Mendel itu. Hukum Mendel 1. Bagaimana bunyi hukum Mendel 1. Yang kedua, hukum Mendel 1 ini berlaku persilangan pada beberapa sifat beda. Apakah pada satu sifat beda ataukah pada beberapa sifat beda. Yang ketiga, bagaimana penerapannya. Baik, kita langsung masuk pada bagaimana bunyi hukum Mendel itu. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi menyatakan bahwa pada pembentukan sel gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel anak secara bebas. Jadi dua gen yang berpasangan itu sebenarnya adalah gen-gen yang sealel. Gen-gen yang sealel. Jadi gen sealel itu pada waktu pembentukan sel gamet maka akan berpisah secara bebas ke dalam dua sel anak. Penerapannya. Ini sebenarnya penerapannya ini terjadi pada persilangan satu sifat beda. Jadi hukum Mendel 1 itu berlaku pada persilangan satu sifat beda. Penerapannya. Di sini diberikan contoh, disilangkan kacang kapri berbatang tinggi dengan kacang kapri berbatang rendah. Nah, kacang kapri yang berbatang tinggi ini dominan terhadap kacang kapri yang berbatang rendah. Makanya ditulis berbatang tinggi itu ditulis terbesar. Genotipnya untuk kacang kapri berbatang tinggi itu terbesar karena dia dominan. Kemudian genotip kacang kapri berbatang rendah adalah terkecil. Pertanyaannya, tentukan rasio fenotip F1 dan F2. Penyelesaiannya. Sebelum kita melihat bagaimana cara menyelesaikannya, maka kita harus mengetahui dulu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persilangan pada hukum Mendel 1. Langkah yang pertama adalah kita harus mencantumkan genotip persilangan parental. Saya ulangi, kita harus mencantumkan genotip parental dari persilangan itu. Jadi kita harus mencantumkan genotip parentalnya, genotip parental. Ya. Setelah kita mencantumkan genotip parental dari persilangan itu, maka kita menentukan gamet parental. Setelah itu, gamet parentalnya itu kita masukkan dalam persilangan yang menggunakan sistem papan catur. Yang keempat, tadi kita menyilangkan gamet jantan dan gamet betina melalui papan catur. Itu yang keempatnya. Kemudian yang kelima, menghitung rasio fenotip F1.
menghitung rasio fenotip F1. Jadi saya ulangi, langkah yang kita lakukan untuk menentukan rasio pada persilangan F1 maupun saya ulangi, jadi rasio untuk menentukan rasio fenotip F1 maupun F2 itu, langkah-langkah yang kita lalui adalah pertama mencantumkan dulu genotip parentalnya, kemudian menentukan gamet parental, ketiga memasukkan gamet parental dalam papan catur atau sistem papan catur, yang keempat menyilangkan gamet jantan dan betina melalui papan catur, kemudian yang terakhir menghitung rasio fenotip F1-nya atau menghitung rasio fenotip dari persilangan yang terdapat pada papan catur itu. Jadi soal di atas dapat kita selesaikan sebagai berikut. Diketahui parentalnya itu adalah kacang kapri berbatang tinggi. Nah, kacang kapri berbatang tinggi. Kacang kapri berbatang tinggi itu dominan terhadap kacang kapri yang berbatang rendah. Jadi kita tentukan dulu genotipnya. Ini genotipnya. T besar, T besar. Itu genotip dari kacang kapri yang berbatang tinggi. Kemudian pasangannya yang disilangkan itu jadi pasangan dalam persilangan ini T besar disilangkan dengan T kecil, yaitu kacang kapri yang berbatang rendah. Setelah itu kita menentukan gamet. Ini gametnya apa? Nah, sekarang karena ini genotipnya begini, T besar, maka kita melihat di sini hanya satu macam gennya, yaitu gen T besar. Maka kita hanya mengambil satu huruf sebagai perwakilan gennya, yaitu hanya satu kita ambil, satu. Karena hanya satu macam, maka kita ambil hanya satu, yaitu T besar. Kita masukkan di sini sebagai gamet. Kalau satu begini berarti gamet. Kalau dua berarti genotip. Jadi itulah bedanya genotip dan gamet. Ini penulisannya genotip dan gamet. Kalau genotip ditulis itu gen-gennya itu selalu berpasangan. Sementara kalau gamet ditulis hanya satu macam saja, satu yang wakili. T besar, hanya T besar, maka hanya T besar ditulis. Nah, untuk yang ini genotipnya T kecil, maka karena hanya satu macam juga dia punya gen, yaitu T kecil yang berfungsi sebagai gamet, kita pindahkan di sini T kecil. Ya. Setelah kita dapat gametnya dari parental ini, maka kita menyilangkan antara gamet parental satu dengan gamet parental yang lainnya. Oke, ini gamet parental dari sini gamet parental ini adalah ini. Gamet parental dari yang ini adalah ini. Jadi kita silangkan atau kita kalikan T besar dikalikan T kecil. Nah, nanti begitu modelnya dalam papan catur. Oke, kita selanjutnya kita masukkan dalam papan catur dulu. Yang ini T besar ini kita tulis sini. Oke. Kemudian T kecil yang ini, gamet ini T kecil ini kita masukkan di sini. Jadi sudah. Setelah itu kita kalikan T besar dikali T kecil. Jadi T besar ini dikali T kecil ini hasilnya adalah T besar T kecil. Ya.
hasilnya T besar, T kecil. Setelah itu, kita sudah bisa menghitung kalau hasil persilangan di sini, hasil persilangan ini, itulah F1-nya. Jadi hasil persilangan ini yang ini, itulah F1. Karena di sini hanya satu macam genotipnya dan satu macam dia punya fenotip, maka kalau kita menghitung dia punya rasio fenotip adalah berarti rasio fenotipnya adalah tinggi. Jadi semua kacang kapri ini adalah berbatang tinggi, sehingga rasio fenotipnya adalah 100% berbatang tinggi. Jadi rasio F1 itu adalah 100% berbatang tinggi dari persilangan ini. Jadi demikian hasil yang kita cari tentang rasio fenotip F1, yaitu 100% berbatang tinggi. Selanjutnya, kalau kita mau mencari F2-nya, maka langkah-langkah yang kita gunakan sama dengan cara mencari rasio fenotip pada F1. Apa yang kita harus cari dulu? Yang kita harus cari dulu adalah mencantumkan genotip parentalnya. Mencantumkan genotip parentalnya. Karena yang disilangkan di sini adalah sama F1, maka genotip parentalnya adalah T besar, T kecil, batang tinggi. Yang kita dapatkan tadi dari 100% berbatang tinggi. Jadi penyelesaian untuk menentukan berapa rasio pada F2-nya, maka yang langkah pertama tadi adalah kita menentukan genotip parental dulu. Oke, ini genotip parental. Karena yang disilangkan untuk mendapatkan F2, yang kita harus hilangkan atau yang kita harus jadikan parental itu adalah hasil dari saya ulangi, yang kita jadikan sebagai genotip parental untuk mencari F2 itu, maka yang kita ambil adalah genotip F1. Karena yang disilangkan dalam persilangan untuk mencari F2 itu adalah sesama F1. Jadi kalau untuk manusia sebenarnya, tapi tidak cocok. Kalau kita berikan contoh pada manusia, yang disilangkan adalah, atau yang dikawinkan adalah sesama anak-anaknya. Tetapi itu hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan. Pada manusia tidak boleh. Melanggar etika. Melanggar ajaran agama. Jadi yang kita cari adalah genotip parentalnya. Kita tahu parentalnya adalah F1, maka F1-nya tadi adalah kacang kapri berbatang tinggi. Susunan gennya atau genotipnya adalah T besar, T kecil. T besar, T kecil.
Karena yang disilangkan tadi adalah sama F1, T besar, T kecil, yaitu yang berbatang tinggi sama berbatang tinggi, maka penampakan genotipnya seperti ini. Sehingga ini saya hapus saja untuk fenotipnya ini. Saya hapus, kita sudah tahu. Saya hapus saja ini. Ya. Nah, untuk genotipnya tadi F1 itu adalah T besar, T kecil. Disilangkan samanya F1, maka disilangkan juga sesama T besar, T kecil. Nah, ini. T besar disilangkan T besar, T kecil, disilangkan samanya T besar, T kecil. Ya. Sekarang kita mencari gametnya. Gametnya ini. Nah, ini T besar ini, karena T besar dan T kecil ini dua gennya, dua macam, maka berarti gametnya juga dua macam. Gamet yang ini dua macam. Dari mana? Yang mana itu? Nah, ini yang kita ambil. T besar ini kita tulis di sini. T besar. 1. Terus 1 tuh. Yang kemudian kita ambil lagi yang ini. T kecilnya. Kita tulis di sini. Berarti sudah dua gametnya. Sama juga yang ini. Gametnya genotipnya begini. Gametnya adalah T besar ini kita kasih di bawah sini. 1. Kemudian ditambahkan koma. Akhirnya terpisah itu untuk menunjukkan gamet. Baru T kecil yang ini kita tulis di sini. Berarti sudah dua gamet. Jadi gamet yang ini, saya ulangi, genotip yang ini gametnya adalah ini. Dan genotip yang ini gametnya juga dua macam, yaitu ini. Ya. Kemudian gamet ini kita masukkan dalam papan catur. T besar, T kecil, kita masukkan papan catur. Nah, masukkan sini. Untuk T-nya kita tulis sini. T besarnya. Kemudian T kecilnya T kecilnya yang ini kita masukkan di sini. Oke. Sama juga yang di atas. Yang ini kita simpan di atas. Gametnya kita simpan di sini. Karena dua, maka kita tulis dua gamet. 1 T besar. Kemudian T kecilnya ini kita cantumkan di sini. Jadi begini modelnya kalau kita masukkan di papan catur. Model gametnya. Cara penyelesaiannya papan catur. Kemudian yang ini gamet ini kita silangkan dengan, jadi T besar ini kita silangkan dengan T besar di sini. Hasilnya adalah T besar, T besar. Kemudian yang T besar ini kita silangkan dengan T kecil. T besar disilangkan dengan T ini. T ini, T besar, T kecil. Kemudian T kecil ini kita silangkan dengan T besar, maka hasilnya adalah T besar dan T kecil. Sementara yang ini, T kecil, kita silangkan dengan sesamanya T kecil, itu hasilnya adalah T kecil atau berbatang rendah.
Sekarang kita berdasarkan ini kita hitung. T besar ini fenotipnya nanti adalah tinggi karena dia terdiri dari gen, karena ada gen dominannya. Ternyata di sini gen dominannya 2, sehingga ini disebut gen dominannya susunan genotipnya homozigot dominan. Homozigot sama, yaitu sama-sama T besar. Jadi dia disebut homozigot dominan. Kenapa disebut homozigot? Karena sama, yaitu T besar. Kenapa disebut dominan? Karena dia terdiri dari gen besar. Jadi homozigot dominan. Oke. Nah, intinya setiap ada gen yang T besar, maka penampakan fenotip itu pasti tinggi. Kita lihat sini. Karena ini T besar, T kecil berbatang tinggi. Nah, ini juga T besar, T kecil, dia tetap berbatang tinggi karena mengandung gen T besar. Ini juga berbatang tinggi karena mengandung T besar. Ya. Sehingga fenotipnya tinggi. Yang ini T besar, T kecil, maka fenotipnya adalah berbatang rendah. Dengan demikian kalau kita mencari rasio fenotip F2-nya adalah kita tinggal melihat ada berapa yang berbatang tinggi dan ada berapa yang berbatang rendah. Ternyata dari persilangan ini yang berbatang tinggi itu adalah ada 3. Ya, pada kolom 1 saya ulangi, pada kotak 1 ini, kotak 1 ini batang tinggi. Kotak 2 juga batang tinggi juga. Kotak 3 juga berbatang tinggi. Kotak 4 tidak ada gen yang dominan, semua situ gennya resesif. Jadi dia homozigot resesif. Karena dia terdiri dari gen-gen yang sama, makanya disebut homo, tetapi dia terdiri dari gen-gen yang resesif, makanya disebut homozigot resesif. Rasio fenotipnya adalah, kita lihat rasio fenotipnya ada berapa yang tinggi? 1, 2, 3, berarti ada yang 3 tinggi. Ada berapa yang rendah? Hanya 1. Maka rasio fenotip F2-nya itu adalah 3:1. Artinya rasio fenotip F2 ini ada 3 tumbuhan yang berbatang tinggi dan 1 tumbuhan yang berbatang rendah. Demikian penjelasan persilangan pada penerapan hukum Mendel 1. Untuk memperlancar mempelajari hukum Mendel 1 ini, maka kami menyajikan soal masih di persilangan 1 sifat beda. Soal yang pertama, disilangkan mangga berbuah besar, B besar, B kecil, dengan mangga berbuah kecil, B kecil, tentukanlah rasio fenotip F1 dan F2. Kemudian soal yang kedua, disilangkan mangga yang berbuah besar, B besar, B kecil, dengan mangga yang berbuah kecil, B kecil. Tentukan rasio fenotip F1-nya. Tentukanlah rasio fenotip F1-nya. Langkah-langkahnya sama dengan tadi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu
Genotip parental. Dari genotip parental kita akan menentukan gamet parental. Dua-duanya kita tentukan gamet parentalnya. Langkah yang ketiga adalah kita masukkan di dalam sistem papan catur. Kita masukkan dalam sistem papan catur. Sudah itu kita lihat rasio perbandingan F1-nya berapa. Demikian penjelasan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel. Demikian penjelasan hukum Mendel 1. Kesimpulannya, hukum Mendel 1 itu berbunyi bahwa pada pembentukan sel gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisah ke dalam dua sel anak secara bebas. Nah, penerapannya ini diterapkan pada persilangan satu sifat beda. Ya. Hasil yang didapatkan dari persilangan endoparentalnya itu adalah F1-nya 100% berbatang tinggi. Sementara F2-nya adalah 3:1. 3:1 atau 75/25%. Atau